Sidang perdana Basuki Cahayapurnama sudah berlalu. Namun pasca sidang menyisakan masalah baru bagi gubernur nonaktif DKI Jakarta itu. Pasalnya Ahok harus menerima pil pahit. Dirinya diberhentikan sementara sebagai orang nomor 1 DKI Jakarta tersebut. Dalam hal ini menurut Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, pemberhentian sementara Ahok berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang pertama ini ketentuan undang-undang. Yang kedua supaya Ahok konsentrasi walaupun sekarang di dalam status cuti. Seperti kebiasaan seluruh kepala daerah kalau sedang menjalani masa pengadilan, ya itu kita berhentikan sebentar. Jika keputusan pengadilan nantinya memvonis Ahok bersalah atas perkara penistaan agama, maka Mendagri akan melakukan pemberhentian tetap terhadap Ahok. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, baik, kembali di Talk to iNews, pemirsa. Kita masih membahas terkait dengan kalau memang sudah menjadi terdakwa, apakah memang Pak Ahok bisa dicopot atau diberhentikan secara sementara, begitu ya, menurut aturan perundangan yang sudah berlaku. Kita kedatangan satu orang narasumber lain, begitu, seorang pakar hukum tata negara, ada Bang Irman Putrasidin. Selamat malam, Bang. Malam, terima kasih sudah hadir. Ini karena pakarnya sudah tiba, begitu ya, sudah datang. Boleh kita tanyakan secara langsung, begitu. Sebenarnya aturan perundang, tadi sudah sempat ngobrol sama Bang Washington, begitu ya, bahwa memang ada aturan itu. Kalau memang sudah menjadi terdakwa, diberhentikan secara sementara begitu dari jabatannya. Kalau memang saat ini status Pak Ahok adalah sebagai terdakwa, apakah memang beliau harus diberhentikan secara sementara begitu oleh pihak Kemendagri? Ya, kalau zaman-zaman berapa tahun lalu itu, kalau orang ditangkap atau menjadi tersangka korupsi, ya, misalnya di KPK, orang malah sudah langsung minta nggak bisa jadi calon, nggak bisa dilantik dan lain sebagainya, gitu, seperti itu. Tapi ada prinsip konstitusional yang tetap kita pakai, bahwa seorang yang dinyatakan tersangka, terdakwa itu adalah tidak bisa dikatakan dia pelaku kriminal. Jadi ada asas praduga tak bersalah yang tetap dipegang. Makanya kemudian seorang gubernur atau pejabat yang kemudian dinyatakan status terdakwa tidak serta-merta bisa diberhentikan secara permanen. Tidak serta-merta ya? Tidak serta-merta bisa diberhentikan secara permanen. Bahkan dipidana pun, tapi ternyata dia belum mendapatkan kekuatan hukum mengikat dari vonis putusan tersebut, dan kemudian ternyata dia menang pilkada, itu juga masih dilantik juga dia. Seperti itu. Artinya proses, tadi kalau sudah menanyakan juga, artinya proses beliau untuk mengikuti pilkada atau kampanye segala macamnya juga masih tetap bisa untuk masih dilakukan. Tetap, karena gitu ya? Bagaimanapun ada prinsip itu orang tidak bisa dianggap bersalah sebelum ada vonis pengadilan yang menyatakan dia bersalah, seperti itu. Kalau yang bisa dikatakan serta-merta diberhentikan, apa syaratnya itu Bang Irman? Ya, tidak bisa serta-merta diberhentikan kecuali sudah ada vonis kekuatan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Itulah kemudian menjadi pegangan negara untuk memberhentikan secara permanen yang bersangkutan di situ. Tapi kalau misalnya belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan hanya statusnya pemberhentian sementara saja di situ sebagai gubernur, yang kemudian nanti wakil gubernurnya itu yang akan melaksanakan tugas itu, seperti itu. Kalau yang dihadapi Pak Ahok saat ini, dari kacamata Anda seorang hukum tata negara begitu ya, apakah memang bisa dilakukan proses sekarang kan pemberhentian statusnya sudah yang bersangkutan sudah menjadi terdakwa kan, sudah menjadi terdakwa, maka ada kewajiban konstitusional bagi presiden untuk kemudian mengeluarkan keputusan presiden untuk memberhentikan secara sementara yang bersangkutan sebagai pejabat gubernur. Sebab ini adalah kita bicara tentang rezim pemerintahan daerah. Sekarang kan yang bersangkutan juga melakukan cuti di luar tanggungan negara ya istilahnya, itu karena beliau melakukan kampanye. Ini rezim pemilu kepala daerah, ini kewajiban yang ditetapkan oleh rezim pemilu kepala daerah. Tapi di rezim pemerintahan daerah, maka yang bersangkutan sudah harus siap-siap menghadapi, menerima keputusan untuk pemberhentian sementara tersebut sebagai gubernur. Gitu.
Oke, apa kelebihan dan juga kekurangannya mungkin kalau memang apa yang harus diterima begitu ya? Kalau tadi bahasanya adalah pil pahit sebenarnya. Apakah memang sepahit itu jika memang harus diberhentikan secara sementara Pak Ahok ini sendiri? Apa nanti konsekuensi yang akan diterima oleh Pak Ahok sebenarnya? Sebenarnya apa ya, saya dulu sendiri berpendapat ya, saya dulu sebelum kita berbicara tentang undang-undang ini, bahwa orang yang tersangka atau terdakwa itu tidak serta-merta bisa dilakukan pemberhentian, sebab itu adalah kewajiban kenegaraan. Sementara proses pidana itu kewajiban individual di situ, prinsipnya begitu. Nah, jadi orang yang kemudian mengalami proses pidana jangan serta-merta dilepaskan kewajiban kenegaraan dia di situ. Tapi kan orang karena pemerintahan yang bersih, karena apa dan lain sebagainya. Jadi orang dulu paradigma bernegara itu selalu mengatakan kalau dipanggil polisi, kalau dipanggil jaksa harus didahulukan. Nah, gitu. Jadi kalau dia pejabat gubernur, padahal saya dalam perspektif bernegara itu urusan individual, urusan kewajiban dia sebagai penyelenggara negara itu menjadi yang harus didahulukan. Tapi paradigma saya ini tidak dipakai, kan? Nah, makanya keluarlah berbagai macam undang-undang, karena kalau orang sudah tersangka terdakwa urus dulu itu kepentinganmu. Kita berhentikan kamu supaya kamu fokus menjalankan itu, menjalankan proses individualmu itu sebagai tersangka atau terdakwa di situ untuk kemudian bisa membuktikan dirimu tidak bersalah atau tidak, kan gitu. Atau juga ada khawatir ketika itu bahwa kalau dia pejabat negara maka dia akan menggunakan kekuasaan atau pengaruhnya untuk mempengaruhi kekuasaan kehakiman atau proses-proses peradilan, kemudian dia dibebaskan sebentar dari tugas itu di situ. Begitu filosofinya. Baik, gitu. Bang Masinton, kalau memang nanti harus diberhentikan secara sementara, konsekuensi dari PDI Perjuangan apakah memang benar-benar ini menjadi sebuah pil pahit atau gimana, Bang? Enggak, biasa aja. Jadi kalaupun diberhentikan sementara, itu kan sifatnya sementara. Ya, sampai karena harus konsentrasi menjalanin proses persidangan. Proses hukum ya. Ya, nah tentu setelah ada nanti vonis, ya di pengadilan itu kan bukan ranah penghukuman. Pengadilan itu tempat orang mencari keadilan. Pembuktian. Iya. Orang bisa kalau memang bersalah secara hukum dia bisa divonis. Kalau memang tidak bersalah secara hukum atas dakwaan tersebut, ya maka dibebaskan. Nah, maka bagi kami adalah karena kami menghormati proses hukum yang sekarang sedang berjalan, kami tidak memiliki pengaruh apapun, ya, dan kami tidak mau mengintervensi, dan kami hormati proses hukum ini, dan selalu kami sarankan supaya Pak Ahok mengikutinya, ya proses persidangan, dan juga mengikuti dan melaksanakan proses bersosialisasi kepada masyarakat. Oke, kalau dari Ibu Betty sendiri, kalau dalam aturan KPU sendiri, apakah memang ada yang menjelaskan kalau kita berandai-andai kalau Pak Ahok menang begitu ya dengan Pak Jarod, tapi sementara statusnya adalah diberhentikan secara sementara begitu, proses pelantikan tetap akan berlangsung? Kan dua rezim yang berbeda ya. Jadi kalau dalam rezim pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini, status yang bersangkutan itu kan petahana, memang diberhentikan sementara sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Jadi kalau nanti ada irisannya dengan rezim pemerintahan daerah, tentu status yang sekarang berpengaruh terhadap beliau sebagai gubernur DKI Jakarta. Kalau yang bersangkutan nanti katakanlah statusnya masih sama seperti yang sekarang dan kemudian terpilih, katakan tadi ada pertanyaan dari Mbak, seseorang yang terdakwa dalam peraturan KPU dan kalaupun dia terpilih, maka ketika nanti masa pelantikan, yang bersangkutan dilantik terlebih dahulu, tapi seketika itu juga diberhentikan sementara. Diberhentikan sementara, artinya digantikan oleh wakilnya. Kalau diberhentikan sementara, tentu nanti rezimnya siapa yang menggantikan itu ada di pemerintahan daerah. Itu diatur sendiri. Bukan serta-merta nanti wakilnya akan menggantikan? Nanti tanya ke Bang Irman yang lebih jago. Boleh kalau begitu langsung ditanyakan saja. Apakah serta-merta nanti akan wakilnya begitu Bang yang menggantikan? Kalau memang nanti sudah dilantik. Itulah guna wakil kan. Kalau misalnya ada apa-apa terhadap kepalanya, maka wakil yang melaksanakan fungsi-fungsi pejabat tersebut, itulah gunanya wakil kepala daerah di situ. Nah, itu menjadi penting di situ. Berarti cukup beruntung ya Bang ya? Wakilnya adalah dari PDIP juga gitu. Ada hitung-hitungan tertentunya begitu.
buat kami itu nggak ada menghitung-hitung untung-untungan karena ini adalah pasangan yang kami usung. Ya, ya. Yang kami usung ini bukan Pak Jarod, tapi Pak Ahok dan Pak Jarod. Ya, satu jadi, pasang ya? Karena ini satu pasang, ya apapun yang terjadi terhadap keduanya adalah juga bagian dari rasa kami. Baik. Nah maka bagi kami adalah sekarang ini bagaimana pilkada ini berlangsung secara damai, aman, ya. Sudah berjalan sekarang ya Bang ya, sudah tidak aman, ada sudah berjalan. gangguan, provokasi apa segala macam. Ya. Nah kalau masalah proses hukum, kita harus semua menghormati proses hukum ini. Tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada gangguan dan lain-lain. Biarkan penegak hukum kita ya jernih melihat persoalan ini dan masyarakat tidak boleh menekan ya, menekan proses pengadilan ini. Kita serahkan dan kita hormati. Oke, kita mau hormati sama-sama proses hukum yang memang sedang dijalani oleh Pak Ahok. Kita masih punya satu segmen pemirsa di Talk to News. Kami akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi.